Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di videoku sebelumnya sayang sekali kita gagal di over-under ya. Tapi di handicapnya kita kena semua, Ces. Bisa kalian cek di videoku sebelumnya ya. Tapi di situ aku gagal JP ya kan. Tapi di hari ini, Ces, aku berhasil trot ya kan. Dups, 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 dups. Oke, kita lihat sedikit ya buildku semalam. Oke, Jess, untuk di build pertama aku ya di Liga Sore di Nagoya Krampus melawan Jubulo Iwata. Di sini aku mengambil dengan pur 3/4, skornya itu 1-0 ya. Kita berhasil menang setengah, oke. Di Urawa Red Diamond melawan Johor, di sini aku ambil over 2/3/4, skornya itu 5-0. Kita berhasil menang full di sini, oke. Di Bayangkara melawan Persis Solo, di sini aku ambil dengan under 1 di babak pertama, skornya itu 0-0 ya. Kita berhasil menang full, oke. Di Borneo melawan Persebaya, di sini aku ambil dengan over 2,5, skornya itu 2-1 ya. Kita berhasil menang full, berhasil dups 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 dups. Kita berhasil joget lagi kita sini atau dugem lagi di sini, Cis ya. Untuk Liga Sorenya, tapi di Liga Malamnya sayang sekali kita kalah 1 ya kan. Di Liga Malam ya, di Lyngby melawan Copenhagen, di sini aku ambil dengan Copenhagen pur setengah, skornya itu 0-3 ya. Kita berhasil menang full, oke. Di Estoril Praia melawan Rio F, di sini aku ambil dengan tahan setengah, skornya itu 2 sama ya. Kita berhasil menang full, oke. Di Umniya Sport melawan Galatasaray, di sini aku ambil dengan over 2,5 nih, Cis. Skornya itu 0-1 ya. Kita gagal di sini ya. Cuma 1 gol saja sih, satunya joget lagi kita 2 build kan. Sayang sekali kita gagal, oke. Di build ketiga aku di Borussia Mönchengladbach melawan Hertha Berlin, di sini aku mengambil dengan Borussia Mönchengladbach dengan pur 1/4. Sayang sekali skornya itu cuma 1-0 ya. Kita kalah setengah, oke. Di Norwich City melawan Millwall, di sini aku ambil dengan over 2,5. Sayang sekali skornya itu 2-0 ya. Paling prediksi skor aku di sini 2-1 ya kan. Aturannya kita bisa menang di sini, sayang sekali gagal ya kan. Di sini kita kalah, oke. Di Umniya Sport melawan Galatasaray, di sini aku ambil dengan pur setengah, skornya itu 0-1 ya. Kita berhasil menang full, sayang sekali kalah 1 lagi kita sih ya. Oke, lanjut saja kita ke prediksi, Cis. Setidaknya ada kita yang dups 1 bil ya kan. Tidak apa-apa untuk mengembalikan modal kita ya kan. Oke, masuk kita ke prediksi. Di sini aku akan prediksikan 4 tim dari English Premier League saja, Cis ya. Oke, masuk kita yang pertama. Di sini ada Tottenham Hotspur melawan Wolves. Di sini Bandar memberikan pura 1,5, 1/4, 1 bahkan 1/3/4 ya. Sedangkan di over-under ya, di sini ada over-under 2/3/4, ada over-under 3, ada over-under 2,5, dan ada over-under 3/4 inches. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Ces, di statistiknya sendiri di sini ada 2 pemain Tottenham yang tidak dimainkan, dan di Wolves ada 2 pemain juga yang tidak dimainkan, dan 1 lagi masih dipertanyakan, Ces. Oke, di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Tottenham, dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 2 lagi seri ya. Sedangkan di Wolves dia berhasil mendapatkan 2 kali kekalahan dan 3 lagi seri, Ces. Oke, di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Tottenham, Ces, dengan 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 lagi kekalahan ya. Di klasemen ya, Tottenham ada di peringkat 4, sedangkan Wolves ada di peringkat 14 nih. Oke, kembali kita ke odds. Oke, Ces, untuk di oddsnya sendiri di sini antara kurang 1 dan 1/4 ya. Di 1/4-nya dia hampir mendapatkan odd minus ya, ditahan ya. Lagi di sini tahan 1/3/4, 1,5, dan 1/4 ya, Ces. Hati-hati ya, Cis, di sini kalian bakal kena jebakan manuknya. Ini bakal seri lagi nih, Cis. Kalau aku lihat dari oddsnya sendiri ya, karena oddsnya yang tahan 1/3/4, 1,5, dan 1/4. Di 1/4-nya dia aja hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya cukup bisa bagi Tottenham, Cis. Tapi untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya cukup sulit bagi Tottenham ya. Jadi untuk laga kali ini, Cis ya, di handicapnya aku lebih memilih untuk menahan di Wolves ya di 1,5 atau 1/3/4 ya, untuk main aman ya. Sedangkan di over-under ya, Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di under nih. Karena apa? Karena di sini aku lihat ya, kalau over-under mendekati handicap itu berarti lawannya susah untuk menciptakan gol, Cis. Tapi sekali menciptakan gol maka bisa terjadi over ya. Jadi untuk laga kali ini kalau aku lihat di handicapnya sendiri lebih diungguli handicap
under ya kan, karena di under 3/4, 3 dan 2/34. Di 2/34 nya saja dia sudah mendapatkan bonus ya. Aku rasa untuk mendapatkan total goal 3 kayaknya cukup sulit di match kali ini cis ya. Jadi untuk laga kali ini cis ya, aku lebih milih untuk mengambil di handicapnya tahan, dan di over under aku lebih milih di under cis. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Crystal Palace melawan Aston Villa. Di sini bandar dengan puran 1/4, puran setengah, puran naik-naikan, dan puran 1/4 lagi yang saling ngepur sedangkan di over under ya. Di sini ada over under 2, ada over under 2/4, ada over under 2,5, dan ada over under 2/3/4 cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 4 pemain Crystal Palace yang tidak dimainkan, sedangkan di Aston Villa ada 1 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi yang masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head to head mereka, dalam 5 laga terakhir Crystal Palace dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 lagi kekalahan ya. Sedangkan di Aston Villa dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 lagi seri ini. Oke, di pertandingan head to head mereka di sini bisa dibilang diungguli oleh Aston Villa dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 lagi seri. Oke, di klasemen ya. Di sini Aston Villa ada di peringkat 9, sedangkan Crystal Palace ada di peringkat 16 nih cis. Oke, kembali kita ke odds. Di odds yang kali ini cis ya, malah di sini Crystal Palace yang ngepur sampai setengah ya kan. Apalagi di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli Aston Villa cis. Tapi kenapa di sini Crystal Palace yang ngepur sampai setengah? Memang dia belum mendapatkan odd minus, tapi dia berani ya kan. Siapa yang tidak tertarik nanti untuk menahan di Aston Villa ya kan. Jadi untuk laga kali ini cis ya, aku lebih milih untuk mengambil di Crystal Palace leg-legan saja cis ya, karena main aman dulu ya kan. Sedangkan di over under ya cis ya, aku lebih milih di over ya. Kenapa? Di over 2 dan 2/4 dia sudah mendapatkan odd minus. Apalagi di sini cis ya, kalau Aston Villa duluan kan gol, kurasa bisa terjadi over cis. Karena apa? Karena sini mainnya di kandang Crystal Palace ya. Aku rasa ini bakal saling menyerang ya kan. Apalagi di sini Crystal Palace yang nge-full cis. Jadi untuk laga kali ini aku lebih milih di handicapnya pur atau main di leg-legan, dan di over under ya aku lebih milih di over cis ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Fulham lawan Brentford. Di sini bandar memberikan puran 1/4, puran dengan puran setengah, dan puran 1/4 lagi nih sih. Sedangkan ada over under yang sini ada over under 2,5, ada over under 2/3/4, ada over under 2/4, dan ada over under 3 nih cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, untuk di statistik yang kali ini ada 2 pemain Fulham yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Brentford dia masih ada 3 pemain yang tidak dimainkan nih cis di pertandingan head to head mereka. Dalam 5 laga terakhir Fulham dia berhasil mendapatkan 3 kali seri, 1 kali kemenangan, dan 1 lagi kekalahannya. Sedangkan di Brentford dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri. Oke, di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli Brentford dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri nih. Di klasemen ya, di sini Brentford ada di peringkat 3, sedangkan Fulham ada di peringkat 13 nih cis. Oke, kembali kita ke odds ya. Di odds yang kali ini cis ya, malah di sini Fulham yang ngepur cukup jauh ya, padahal di sini bisa dibilang Brentford lebih diungguli ya kan. Jadi untuk laga kali ini cis, ini oddsnya sama seperti yang tadi ya di Crystal Palace. Aku lebih memilih untuk mengambil di Fulham ya, karena di sini Fulham berani ngepur sampai setengah ya kan. Kemungkinan besar di sini cis ya bisa terjadi seri atau kemenangan bagi Fulham ya, karena ini aku lihat bakal selisih 1 gol cis ya. Orang pasti tertarik untuk menahan di Brentford di setengah ya kan cis. Nanti kalian dibuat kena prank kalian cis ya. Jadi untuk laga kali ini aku lebih milih untuk mengambil di leg-legan seperti yang tadi, atau kalian mau ngambil odds yang lebih tinggi kalian bisa mengambil di pur 1/4 ya, atau pur setengah. Sedangkan di over under ya cis, aku lebih milih di over nih ya. Karena apa? Karena di sini over 2,4 dan 2,5. Apalagi kalau 2,5 di atas, kalau sudah mendapatkan minus biasanya bisa terjadi over cis ya. Oke, masuk kita yang keempat. Di sini ada Everton melawan Nottingham Forest. Di sini bandar memberikan puran setengah, puran 3/4, puran 1/4, dan puran 1 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2, ada over under 2,4, ada over under 2,5, dan ada over under 2/3/4 inches. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 6 pemain Everton yang tidak dimainkan, sedangkan di Nottingham Forest ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli
Dan 5 laga terakhir Everton dia berhasil melakukan 3 kali kekalahan dan 2 lagi kemenangan, sedangkan di Nottingham Forest dia berhasil melakukan 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 lagi kekalahan ya. Di pertandingan retur mereka di sini lebih unggul Everton ya, dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri dan 1 lagi kekalahan ya. Di klasemennya di sini Nottingham ada di peringkat 10, sedangkan Everton ada peringkat 11, ada di peringkat 18 nih Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini si Evertonnya lagi di zona degradasi ya, sedangkan di oddsnya sendiri dia masih berani nge-pull 1/4, setengah, 3/4 dan bahkan 1 ya. Jadi untuk laga kali ini Cis, di handicapnya aku lebih memilih untuk mengambil di Everton pur 1/4 atau setengah ya. Karena apa? Karena di sini aku optimis bisa dimenangkan oleh Everton dengan selisih 1 gol Cis. Dia nggak mungkin dia mau ke zona degradasi ya kan. Biasanya dia nggak pernah masuk zona degradasi Cis, tapi kali ini dia masuk ya. Aku rasa dia butuh menang supaya bisa keluar dari zona degradasi Cis ya. Jadi untuk laga kali ini aku memilih di pur Nottingham Forest setengah, sedangkan di over under ya Cis, aku lebih memilih di over ya. Karena apa? Karena di over 2 dan 2,4 dia sudah mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini Cis ya untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis. Oke Cisku, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kau rasa kau gas ya kan, kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas, terbang kau nanti. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan di kolom komentar Cis, oke? Sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat video terbaru dariku. Oke Cis, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye. Like a Hellcat.